Jangan menunda amal. Kebodohan jiwa dalam menunggu Al-Hikam pasal 26 menyatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ra'unatin nafs. Menangguhkan amal perbuatan karena menunggu adanya waktu luang adalah termasuk kebodohan jiwa. Pendahuluan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah ini menyingkap penyakit halus yang sering tidak disadari oleh para penempuh jalan Allah, yaitu menunda amal dengan dalih menunggu waktu yang ideal. Sekilas tampak bijak, namun di mata para arif billah, sikap ini justru pertanda kebodohan jiwa, unatin nafs. Menunda amal bukan semata persoalan waktu, tetapi persoalan prioritas hati. Sebab, orang yang benar-benar sadar akan Allah tidak menunggu kondisi sempurna untuk taat, karena ia tahu ketaatanlah yang menyempurnakan kondisi. Menunggu waktu luang adalah tipu daya nafsu. Ibnu Athaillah tidak mengatakan menunda amal karena malas, tetapi menunda amal karena menunggu waktu luang. Ini lebih berbahaya karena dibungkus dengan logika dan rasionalisasi. Nafsu berkata, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau urusan dunia beres, nanti kalau kondisi hati sudah tenang, nanti kalau usia sudah tua. Padahal, waktu luang sejati tidak pernah datang, karena dunia memang diciptakan sebagai tempat kesibukan dan ujian. Hakikat kebodohan dalam menunda amal. 1. Mengutamakan dunia daripada akhirat. Menunda amal berarti menjadikan dunia sebagai prioritas utama, sementara akhirat menunggu sisa waktu. Allah berfirman, "Bal tu'hayatud dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang yang cerdas secara ruhani justru menjadikan amal sebagai poros dan dunia mengikutinya. Sedangkan orang yang bodoh menjadikan amal sebagai pengisi waktu kosong, bukan sebagai tujuan hidup. 2. Menunda amal adalah menunda ketaatan, bukan sekadar waktu menunda amal. Menunda taubat, menunda zikir, menunda syalat sunnah, menunda sedekah, menunda memperbaiki akhlak. Padahal tidak ada jaminan satu tarikan napas berikutnya. Rasulullah bersabda, open quote, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Close quote. Menunda amal sama dengan berani berspekulasi dengan ajal, seolah-olah maut telah membuat janji untuk menunggu. 3. Melemahnya niat dan azam. Niat yang tidak segera diwujudkan akan melemah, berubah arah, hilang sama sekali. Karena niat adalah cahaya, dan cahaya akan padam jika tidak diberi bahan bakar amal. Para ulama berkata, open quote, niat tanpa amal adalah angan-angan, dan amal tanpa niat adalah kelelahan. Close quote. Penyair berkata dengan sangat tajam, open quote, janganlah engkau menunda sampai esok hari apa yang mampu engkau kerjakan hari ini. Waktu adalah harta yang paling mahal. Pandangan tasawuf. Waktu adalah modal ruhani. Dalam tasawuf, waktu disebut Ra's Malis Salik, modal utama seorang penempuh jalan. Setiap waktu membawa tugas ruhani. Waktu sehat, amal syukur. Waktu sibuk, amal niat dan keikhlasan. Waktu sempit, amal sabar. Waktu lapang, amal ibadah tambahan. Waktu gelisah, amal zikir. Waktu berdosa, amal taubat. Orang yang menunda amal berarti menyanyiakan tugas ruhani waktu tersebut. Menunggu kondisi ideal. Salah satu tipu daya nafsu adalah membisikkan, open quote, beramallah nanti saat hatimu sudah bersih, close quote. Padahal kebenarannya adalah, open quote, hatimu bersih justru karena engkau beramal, close quote. Amal bukan hasil kesucian hati semata, tetapi jalan menuju kesucian hati. Ciri orang yang selamat dari kebodohan ini. 1. Tidak menunggu sempurna untuk taat. Tidak menunggu lapang untuk berzikir. Tidak menunggu kaya untuk bersedekah. 4. Tidak menunggu tua untuk bertaubat. Tidak menunggu tenang untuk syalat. Ia beramal di tengah kekurangan, bukan setelah kekurangan hilang. Penutup hadirin yang dirahmati Allah, Al-Hikam pasal 26 adalah peringatan keras namun penuh kasih sayang. Menunda amal bukan kehati-hatian, tetapi kebodohan jiwa. Waktu yang berlalu tidak pernah kembali, dan amal yang ditunda seringkali tidak pernah terwujud. Beramallah saat engkau sibuk, bertaubatlah saat engkau berdosa, berzikirlah saat engkau gelisah, dan mendekatlah kepada Allah sekarang, bukan nanti. Karena maut tidak menunggu kesiapan, ajal tidak mengenal alasan, dan Allah selalu layak ditaati di setiap waktu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang segera dalam kebaikan, tidak tertipu oleh waktu, dan tidak terjerumus dalam kebodohan jiwa.
Amin ya Rabbal Alamin. Jangan menunda amal di zaman serba sibuk. Hikmah Al-Hikam pasal 26 dalam perspektif kekinian. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nafs. Menunda amal kebaikan dengan alasan menunggu waktu luang adalah tanda kebodohan gua. Pendahuluan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Zaman kita adalah zaman kesibukan tanpa jeda. Teknologi berkembang pesat, komunikasi semakin cepat, pekerjaan semakin menuntut, dan kehidupan sosial semakin kompleks. Ironisnya, di tengah semua kemajuan ini, amal justru sering tertunda. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah stabil secara ekonomi, nanti kalau karir sudah mapan, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau sudah tua. Al-Hikam pasal 26 hadir sebagai tamparan ruhani yang relevan sepanjang zaman, terutama di era modern yang penuh distraksi. 1. Perspektif kekinian. Kesibukan modern sebagai alasan penundaan amal. Kesibukan digital hari ini, manusia tidak hanya sibuk bekerja, tetapi sibuk menggenggam gawai, mengejar notifikasi, mengikuti arus media sosial, memburu validasi digital. Ironisnya, kita merasa tidak punya waktu untuk syalat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran, tetapi memiliki waktu panjang untuk berselancar tanpa tujuan. Ini adalah bentuk baru dari ra'unatin nafs, kenakalan dan kelicikan jiwa. Budaya produktivitas tanpa spiritualitas. Zaman modern memuja produktivitas, target, pencapaian, grafik, keuntungan. Namun, produktivitas yang tidak disertai amal adalah kesibukan yang hampa. Al-Hikam mengingatkan, kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan amal, justru amal adalah penyeimbang kesibukan. 2. Menunda amal equal menunda kehidupan hakiki. Dalam perspektif kekinian, menunda amal sering dibungkus dengan logika rasional. Saya fokus dulu membangun masa depan. Saya ingin menata hidup sebelum taat. Padahal, masa depan tidak pernah bisa dibangun dengan menunda ketaatan. Kematian hari ini tidak memilih orang yang sudah siap atau belum siap. 3. Amal di zaman modern. Bukan menunggu ideal, tapi menyesuaikan Al-Hikam tidak memerintahkan meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai penghalang amal. Contoh konkret kekinian. Zikir di sela pekerjaan. Syalat tepat waktu meski jadwal padat. Sedekah digital meski jumlah kecil. Menjaga adab di media sosial sebagai amal akhlak. Berniat ibadah dalam aktivitas profesional. Amal hari ini tidak harus besar tetapi harus segera. Penyakit mental modern. Nanti saja. Kalimat nanti adalah mantra paling berbahaya. Menenangkan jiwa sementara, mematikan dorongan amal, menggiring pada penyesalan. Dalam tasawuf, nanti adalah bahasa nafsu, bukan bahasa iman. Orang beriman hidup dalam kesadaran. Open quote. Waktu terbaik untuk taat adalah sekarang. Close quote. Lemahnya niat di era distraksi. Di zaman banjir informasi, niat mudah teralihkan, tergantikan, tergeser. Niat yang tidak segera diwujudkan akan kalah oleh notifikasi, tuntutan sosial, kesenangan sesaat. Karena itu, Al-Hikam menekankan kecepatan dalam amal, bukan penundaan. 6. Hikmah tasawuf untuk manusia modern. Amal bukan menunggu waktu luang, tapi mencuri waktu. Orang arif tidak menunggu luang, tetapi menghadirkan Allah dalam kesibukan. B. Sibuk bukan lawan amal. Sibuk tanpa amal itu celaka. Sibuk dengan amal itu berkah. C. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Amal kecil yang rutin di tengah kesibukan lebih dicintai Allah daripada amal besar yang jarang. 7. Pesan moral untuk generasi kini. Jangan menunggu stabil untuk taat. Jangan menunggu mapan untuk sedekah. Jangan menunggu tua untuk taubat. Jangan menunggu tenang untuk syalat. Jangan menunggu luang untuk mengingat Allah. Karena amal itulah yang menenangkan, melapangkan, dan menstabilkan hidup. Penutup hadirin yang dirahmati Allah, Al-Hikam pasal 26 sangat relevan dengan zaman ini. Ia mengajarkan bahwa kesibukan modern bukan alasan menunda amal, melainkan ujian untuk membuktikan kejujuran iman. Jangan menunggu dunia selesai untuk mendekat kepada Allah, karena dunia tidak pernah selesai. Beramallah sekarang, di tengah kesibukan, di tengah keterbatasan, dan di tengah tantangan zaman. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sigap dalam kebaikan, tidak tertipu oleh kata nanti, dan tidak terjerumus dalam kebodohan jiwa. Amin ya Rabbal Alamin.